Tanda-tanda jika bos tidak menghargai kamu di tempat kerja. Simak terus video ini. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Edi Walio. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih sekali buat teman-teman semua yang telah mendukung channel ini untuk berkembang dan subscribe. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat, dilancarkan dengan rezeki, dan dikarunia dengan kebahagiaan. Pada kesempatan hari ini, saya mau berbagi tips tentang tanda-tanda jika bos tidak menghargai kamu di tempat kerja. Seperti halnya kita tahu, ketika kita kerja pada sebuah perusahaan atau organisasi, selalu ada peran bos sebagai atasan kita atau sebagai pemimpin organisasi. Nah, bos di sini tidak semua bos semakin tinggi posnya semakin baik atau semakin bijaksana. Karena ada beberapa bos yang tidak bisa menghargai bawahannya. Atau semakin tinggi posisinya, beliau semakin sombong. Nah, langsung saja, tanda-tanda jika bos tidak menghargai kamu di tempat kerja. Yang pertama, bos tidak menghargai waktu Anda. Ketika Anda kerja pada sebuah organisasi atau perusahaan, sebagai contoh, misalkan 30 menit atau 15 menit sebelum selesai, bos selalu memberikan pekerjaan. Mungkin jika sekali dua kali bos memberikan tanggung jawab lebih pada waktu di mana Anda mau selesai kerja, itu yang lumrah. Karena Anda bisa menunjukkan loyalitas kepada perusahaan untuk menunjukkan tim yang bagus. Tapi jika udah sering-sering, ini menunjukkan bahwa bos tidak menghargai waktu Anda. Karena Anda juga punya waktu untuk punya kehidupan pribadi, seperti ketemu teman, beristirahat, atau bahkan ketemu keluarga. Jika ini terus-menerus, maka artinya bos tidak menghargai kamu di tempat kerja. Dan yang kedua, bos Anda membicarakan kinerja Anda di belakang Anda. Nah, bos ini gemar sekali membicarakan kinerja Anda atau menjelaskan Anda di belakang Anda, nah di rekan kerja yang lain atau dengan tim yang lain. Sehingga ada beberapa orang yang mengadukan ini kepada Anda. Padahal selama ini, bos selalu senyum manis atau bersikap baik terhadap Anda, tapi di belakang, ternyata bos membicarakan Anda. Hal ini sama sekali tidak menghargai kinerja Anda atau posisi Anda sebagai pekerja di tempat kerja. Karena bos yang baik atau yang bijaksana, semestinya jika ada permasalahan, dibicarakan langsung kepada Anda empat mata, bukan dibicarakan di belakang Anda. Seperti itu. Tanda yang ketiga, bos Anda sering berkata kasar kepada Anda, sehingga hal ini bisa mematahkan semangat Anda. Ketika Anda mungkin terlambat kerja, atau melakukan kesalahan kerja, atau bahkan melakukan hal yang tidak diharapkan oleh bos. Bos selalu berkata kasar dan memaki Anda. Bahkan ini dilakukan di depan banyak orang, atau di depan banyak tim kerja yang lain, sehingga Anda merasa tidak dihargai. Nah, bos seperti ini artinya bos tidak bisa menghargai Anda. Karena bos yang baik, beliau tidak akan memaki-maki Anda atau melakukan hal ini di depan tim yang lain. Tanda yang keempat, tidak menghargai usaha ekstra Anda. Ketika banyaknya tanggung jawab atau pekerjaan yang dibebankan kepada Anda selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik yang Anda bisa. Tetapi bos tidak bisa menghargai upaya Anda, sehingga Anda merasa bahwa apa yang sudah Anda kontribusikan sia-sia. Bahkan selalu disalahkan bahwa apa yang Anda lakukan itu selalu salah dan ada yang kurang, sehingga Anda tidak merasa puas. Yang kelima, tidak peduli dengan tugas yang dibebankan kepada Anda. Artinya bahwa bos tidak peduli dengan banyaknya tugas yang diberikan kepada Anda. Bos tidak peduli. Bos selalu memberikan tugas-tugas yang selalu banyak di luar kemampuan Anda, sehingga Anda merasa kewalahan. Bahkan bos tidak memberikan bantuan dari tim Anda untuk membantu Anda, sehingga Anda akan merasa kewalahan. Nah, kondisi ini akan membuat Anda semakin terpuruk, sehingga kinerja Anda kurang bagus. Karena tugas yang diberikan kepada Anda melebihi kapasitas yang seharusnya Anda lakukan. Dan tanda yang keenam, tidak menganggap peranan Anda di perusahaan atau sepele. Jadi keberadaan Anda di tempat kerja dianggap sepele atau dianggap tidak penting. Bos tidak memberikan nilai kepada Anda jika peranan Anda adalah posisi yang penting di perusahaan. Karena bagaimanapun, entah posisi bawah, sedang atau tinggi, di perusahaan adalah sangat penting. Karena itu merupakan segenap tim untuk mewujudkan suatu target perusahaan. Nah, di sini bos menganggap Anda sepele, seperti misalkan Anda request untuk perubahan jadwal, atau Anda request untuk cuti kerja, atau mungkin untuk libur kerja. Bos menjanjikan Anda, iya, tapi tidak pernah dilakukannya. Hanya memberikan janji palsu atau harapan palsu. Sehingga hal ini bisa membuat Anda tersinggung terhadap sikapnya. Jika Anda menanyakan kembali dengan request-request yang Anda ajukan, bos selalu menjanjikan, tapi bos tidak pernah mewujudkannya. Sehingga Anda merasa dianggap tidak penting. Tanda yang ketujuh, bahwa Anda merasa dimanfaatkan oleh bos.
Artinya bahwa Anda mendapatkan suatu kesenjangan atas perilakuan yang dilakukan oleh bos. Dalam arti bahwa bos tidak melakukan secara adil terhadap anak buah dalam memberikan suatu instruksi kerja atau memberikan beban kerja. Segala waktu, tenaga, dan upaya Anda dimanfaatkan tidak sebagaimana tim yang lain. Sehingga Anda merasa bahwa upaya Anda hanya dimanfaatkan oleh atasan. Bahkan Anda selain disuruh lembur kerja, tapi tidak diperhitungkan sebagai perhitungan lembur kerja, sehingga tidak mendapatkan gaji tambahan atau uang tambahan, hanya dimanfaatkan secara waktu, tenaga, dan kinerja Anda. Dan yang kedelapan, mendiskriminasikan Anda. Jadi bos membeda-bedakan antara peran Anda dengan tim yang lain. Sebagai contoh, ini ada hubungannya dengan ras, agama, asal-usul, maupun jenis kelamin. Ada beberapa bos yang sangat rasis, bahwa jika Anda tidak berasal dari kota yang sama dengan bos, maka bos akan menganggap bahwa Anda tidak akan mendapatkan perlakuan yang baik. Karena tidak semua bos di tempat kerja bisa menerapkan sistem yang bagus atau bijaksana, sehingga Anda merasa didiskriminasikan. Atau contoh lain, ketika Anda adalah seorang pria, sedangkan bos lebih senang dengan anak buah yang perempuan, yang masih muda-muda misalkan. Sedangkan dengan kaum laki-laki itu kepada Anda sangat tidak senang, sehingga Anda merasa didiskriminasikan atau tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Nah, seperti inilah tanda-tanda jika bos tidak menghargai kamu di tempat kerja. Nah, jangan lupa untuk simak video saya yang lain, tanda jika bos tidak suka kamu di tempat kerja. Ini sangat penting sekali untuk menambah wawasan Anda. Terima kasih sekali sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan semoga bermanfaat. Dan nantikan video saya berikutnya lebih penting lagi. Sampai ketemu.